Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat di tanah air. Berjumpa kembali dengan video soal uji pengetahuan atau UP bagian 6 pada PPG dalam jabatan tahun 2021. Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 1. STEM adalah singkatan dari A. Science, Teknik, Engineering, Art, dan Manipulation. B. Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. C. Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Manipulation. Dan D. Science, Teknik, Engineering, Art, dan Matematik. Dan jawabannya adalah B. Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Soal nomor 2. Teknik adalah ilmu yang mencakup A. Desain sistem, peralatan, dan mesin. B. Pola-pola sistemik pada organisme. C. Inovasi observasi lingkungan. Dan D. Bahasa-bahasa alam dan teknologi. Jawabannya adalah A. Desain sistem, peralatan, dan mesin. Soal nomor 3. Pendekatan pembelajaran STEM yang mengajarkan pelajaran matematik dan IPA secara terpisah dalam waktu yang berbeda dikenal sebagai pendekatan A. Silo, B. Embedded, C. Integrated, dan D. Silo Integrated. Jawabannya adalah A. Silo. Soal nomor 4. Pendekatan terbaik untuk menerapkan pembelajaran STEM pada siswa sekolah dasar adalah A. Silo, B. Embedded, C. Integrated, dan D. Silo Embedded. Jawabannya adalah C. Integrated. Soal nomor 5. Berikut merupakan salah satu tujuan diperlukannya pembelajaran STEM, yaitu A. Pekerjaan-pekerjaan terdahulu memerlukan keahlian STEM. B. Kaum laki-laki lebih ditekankan untuk mempelajari bidang STEM. C. Indonesia harus melakukan reformasi kultural pada bidang ekonomi. Dan D. Menumbuhkan keterampilan penalaran calon pekerja mendatang. Dan jawabannya adalah D. Menumbuhkan keterampilan penalaran calon pekerja mendatang. Soal nomor 6. Salah satu cara mendasar agar pembelajaran STEM dapat diterapkan di sekolah adalah melalui A. Keterlibatan pengusaha, B. Dukungan orang tua, C. Perencanaan pembangunan, dan D. Perencanaan pembelajaran. Dan jawabannya adalah D. Perencanaan pembelajaran. Soal nomor 7. Berikut ini merupakan contoh prinsip pembelajaran STEM yang berupa prinsip keaktifan, yaitu A. Peserta didik diperlihatkan contoh dan non-contoh. B. Peserta didik diminta berpikir secara induktif. C. Peserta didik disadarkan untuk termotivasi. Dan D. Peserta didik diberikan penghargaan dan medali. Jawabannya adalah B. Peserta didik diminta berpikir secara induktif. Soal nomor 8. Apa suasana dan norma yang dominan berlaku dalam pembelajaran STEM yang dilakukan dengan model problem based learning dan project based learning? A. Individualistik, B. Kompetitif, C. Kolaboratif, dan D. Formalistik. Jawabannya adalah C. Kolaboratif. Soal nomor 9. Berikut ini merupakan contoh penerapan dari pembelajaran STEM untuk anak SMA yang tepat. A. Peserta didik diminta membedakan perubahan waktu pada jam dinding dari kertas kardus. B. Peserta didik diminta membuat proyek identifikasi bentuk geometri melalui alam yang dikunjungi. C. Peserta didik diminta merangkai puzzle dalam penentuan luas dan keliling benda di kelas. Dan D. Peserta didik diminta membuat kebun binatang dari plastisin guna membedakan habitat hewan air dan darat.
Dan jawabannya adalah B. Peserta didik diminta membuat proyek identifikasi bentuk geometri melalui alam yang dikunjungi. Soal nomor 10. Di bawah ini yang merupakan salah satu tantangan pembelajaran STEM yang perlu diatasi, yaitu A. Standar pelajaran jelas tertulis di Kurikulum Nasional Indonesia. B. Beragamnya kompetensi abad 21 yang perlu dicapai. C. Bidang teknik dan teknologi lebih disukai oleh perempuan. Dan D. Dianggap terlambat saat STEM diterapkan di sekolah menengah atas. Dan jawabannya adalah D. Dianggap terlambat saat STEM diterapkan di sekolah menengah atas. Soal nomor 11. Neurosains merupakan ilmu yang mempelajari sistem saraf otak manusia dan seluruh fungsinya, misalnya pikiran, dengan menggunakan pendekatan A. Monodisiplin, B. Interdisiplin, C. Multidisiplin, dan D. Cross-disiplin. Jawabannya adalah C. Multidisiplin. Soal nomor 12. Bagi neurosains, pembelajaran dianggap berhasil mengoptimalkan potensi otak ketika A. Seluruh neuron dalam otak dapat saling terhubung satu dengan lainnya. B. Semua akson pada suatu neuron terhubung dengan dendrit neuron lainnya. C. Neuron-neuron yang jarang digunakan menghilang dari saraf otak. Dan D. Mampu menyalakan banyak kelompok-kelompok neuron secara bersama-sama. Dan jawabannya adalah D. Mampu menyalakan banyak kelompok-kelompok neuron secara bersama-sama. Soal nomor 13. Emosi positif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar peserta didik. Daerah otak yang berfungsi sebagai pusat pengendalian emosi adalah A. Batang otak, B. Sistem limbik, dan C. Korteks, dan D. Cerebellum. Dan jawabannya adalah B. Sistem limbik. Soal nomor 14. Semakin tebal lapisan mielin menyelimuti akson, akan semakin cepat akson memanggil kembali informasi yang tersimpan di dalam memori. Penebalan mielin pada akson akan terjadi ketika seseorang A. Sering menggunakan informasi yang pernah dipelajari, B. Mempelajari banyak informasi dengan menyenangkan, C. Mempelajari informasi dengan daya konsentrasi yang tinggi, dan D. Mempelajari informasi dengan didukung nutrisi yang baik. Dan jawabannya adalah A. Sering menggunakan informasi yang pernah dipelajari. Soal nomor 15. Pembelajaran akan optimal bagi otak dalam menyerap dan mengolah informasi ketika guru setiap 90 menit memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan gerakan peregangan otot dan relaksasi. Hal ini dikarenakan otak akan mengalami A. Ketegangan saraf otak ketika belajar cukup lama, B. Kekurangan oksigen jika belajar cukup lama, C. Siklus biokognitif perhatian yang naik turun, dan D. Tekanan berat jika belajar cukup lama. Dan jawabannya adalah C. Siklus biokognitif perhatian yang naik turun. Soal nomor 16. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang setelah berusia 30 tahun mengalami kesulitan dalam mengingat kembali informasi yang pernah dipelajarinya. Di antaranya yaitu A. Perkembangan saraf neuron terlalu banyak dan pembentukan koneksi mulai krodit. B. Perkembangan saraf neuron mulai menurun dan pembentukan koneksi mulai lambat. C. Saraf sensori yang dimiliki mulai berkurang kepekaannya. Dan D. Informasi yang masuk ke dalam register sensori terlalu banyak. Dan jawabannya adalah B. Perkembangan saraf neuron mulai menurun dan pembentukan koneksi mulai lambat. Soal nomor 17. Dari sudut pandang neuroscience, stimulasi lingkungan yang kaya dengan rangsangan belajar sangat penting terutama bagi anak usia dini, dikarenakan stimulasi lingkungan yang kaya akan A. Meningkatkan dan menguatkan jumlah koneksi antar sel neuron, B. Meningkatkan dan memperlama semangat dan minat belajar anak, C. Membuat anak tidak cepat bosan dalam bermain dan belajar, D. Memberikan banyak kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi.
Jawabannya adalah A. Meningkatkan dan menguatkan jumlah koneksi antar sel neuron. Soal nomor 18. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan gerakan peregangan otot dan relaksasi otak penting dilakukan pada proses pembelajaran berbasis neuroscience dikarenakan A. Saat otak tegang adalah kondisi yang tidak baik bagi otak untuk menghafalkan materi pelajaran. B. Gerakan peregangan otot dan relaksasi otak akan membuat peserta didik tetap sehat dan bugar. C. Gerakan peregangan otot dan relaksasi otak akan membuat peserta didik tidak bosan mengikuti pembelajaran. Dan D. Kondisi rileks dan tenang dapat mengoptimalkan otak mengolah dan merefleksikan materi yang dipelajari. Jawabannya adalah D. Kondisi rileks dan tenang dapat mengoptimalkan otak mengolah dan merefleksikan materi yang dipelajari. Soal nomor 19. Menurut Jensen, tahun 2008, pembelajaran berbasis neuroscience dapat dilakukan beberapa tahap, yaitu A. Persiapan, akuisisi, formasi memori, elaborasi, dan integrasi fungsional. B. Persiapan, akuisisi, formasi memori, elaborasi, dan perayaan kelas. C. Persiapan, akuisisi, elaborasi, formasi memori, dan integrasi fungsional. Dan D. Persiapan, akuisisi, elaborasi, formasi memori, dan perayaan kelas. Jawabannya adalah C. Persiapan, akuisisi, elaborasi, formasi memori, dan integrasi fungsional. Soal terakhir. Dalam suatu pembelajaran diketahui sebagian besar peserta didik susah berkonsentrasi mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga pada akhir pembelajaran mereka tidak mampu menguasai materi pembelajaran dengan baik. Hal itu dapat terjadi karena A. Peserta didik terlalu banyak memakan makanan. B. Hemoglobin dalam darah peserta didik rendah. C. Cahaya lampu dalam ruang kelas kurang terang. Dan D. Peserta didik kurang banyak meminum air putih. Jawabannya adalah B. Hemoglobin dalam darah peserta didik rendah. Nah, demikian untuk soal uji pengetahuan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.